Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya sendiri Iqbal Maulana Sardi pada acara program Alumni Memotivasi. TV Mandua Kota Padang Panjang memberikan informasi dari hati nurani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Pertama, kita tidak lupa selalu berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan melapaskan alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu tentunya dari alumni MAN Kota Baru atau MAN 2 Kota Baru, MAN 2 Kota Padang Panjang. Baik, kita sapa dulu ya narasumbernya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz. Baik, sekarang narasumber kita Ustadz Haji Hidayatullah LCMA. Beliau adalah alumni MAN 2 Kota Padang Panjang. Angkatan tahun berapa, Ustadz? Lulus dari sini tahun 98. 98, Ustadz? Iya. Berarti ketika saya lahir, Ustadz lulus, Ustadz? Iya, Kurang lebih sekitar berapa tahun, Ustadz? Sudah 24 tahun, Ustadz? 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Baik, Ustadz. Ini, Ustadz, sebelum kita berbincang terlalu jauh kan, Ustadz, mana tahu ada yang dari penonton kita yang belum mengenal Ustadz mungkin. Nah, Iya. mungkin kita ta'aruf dulu nih, Ustadz ya. Singkat ya. Ta'aruf singkat dari Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk para alumni, keluarga besar MAN 2 Kota Baru Padang Panjang, dimanapun berada, mengucapkan selamat bagi kita semua. Mudah-mudahan berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Kami sangat berbahagia dan bersyukur bisa kembali ke alma mater kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mengenang kembali bagaimana dulu pahit manisnya perjuangan di sini dan berbagi pengalaman dengan alma mater, dengan keluarga besar alumni dimanapun berada. Saya Hidayatullah, alumni tahun 98 atau angkatan 95, mendaftar di sini dan tamat 98 di jurusan program khusus, atau waktu itu sudah jurusan keagamaan. Jurusan keagamaan itu MAKN. apa nah? MAKN, Pak? MAKN. Oh, sekarang berubah namanya MAPK. MAPK lagi. MAPK. Jadi MAPK, MAKN, MAPK lagi. Berarti saat yang di bagian MAKN. MAKN yang generasi yang kedua. Jadi kalau dari semenjak berdirinya program MAPK berarti generasi yang ke-9. Dan aslinya dari Kabupaten Sijunjung. Asli dari Sijunjung, Ustaz? Lahir di Sijunjung, Sijunjung. 1 Agustus 1980. 1980. Masih muda. Masih muda, Baru 42 tahun. 42 tahun, Ustaz. 42 tahun. Kembalikan kita angka, Ustaz. Iya. Iya. Baik, Ustaz. Sekarang nih, Ustaz. Aktivitas Ustaz sekarang apa nih, Ustaz? Sehari-hari ya. Ya, sehari-hari. Aktivitas utamanya tentu berbagi ilmu dan pengalaman, menjadi da'i, jadi mubaligh dari satu kampung ke kampung lain. Di Sembari juga diamanahi hari ini sebagai Ketua Basnas. Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Di mana, Ustaz? Kabupaten Sijunjung. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sijunjung. Berapa lama tuh, Ustaz? Sebagai Ketua MUI, Ustaz? 2 periode lebih sedikit. 2 periode lebih sedikit. Intinya pulang dari Sudan, S2-nya dulu di Sudan, tahun 2006 akhir. Awal 2007 sudah diamanahi menjadi Ketua MUI. Awal 2007? Iya, sampai
ya 2 tahun yang lalu. Itu setelah tamat dari S2 S2 di Sudan, Iya. langsung ditunjuk sebagai ketua langsung dipilih MUI. ya, ada pemilihan waktu Ah. itu. Mungkin ya memang Allah ingin mengamanahkan untuk tetap di Sijunjung mungkin supaya tidak kemana-mana. Dia manahi untuk menjadi ketua MUI. Ketua MUI di Sijunjung. Ya. Masya Allah. Dan juga ikut membantu kawan-kawan di MUI provinsi. Sempat menjadi ketua komisi fatwa dan sekarang menjadi sebagai ketua komisi ekonomi syariah di provinsi Sumatera Barat. Itu diantaranya. Kemudian karena sebagai wujud syukur terhadap pendidikan agama yang pernah Iya. didapatkan, Ah. dan mudah-mudahan ini juga menjadi aset bagi umat, kami mendirikan pesantren Pesantren di Sijunjung. Di Sijunjung juga, Palangki. Ustaz? Ya, tepatnya di Palangki. Sekarang sudah terbentuk TK Islam, kemudian SDIT, kemudian juga sudah tingkat SMP-nya, SMP boarding. sudah berapa lama Ustaz dari awal pembangunan sampai sekarang? Berdirinya Ustaz? SD itu sudah masuk tahun yang ke-8, Tahun ke-8. SMP itu masuk tahun yang ke-5 sekarang. Tahun yang ke-5, dan beberapa alumni sudah ada yang di sini juga. Jadi di sini juga ada alumni dari pesantren kami yang sekolah di Man Kota Baru, di MAPK-nya. Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz, kita kan dari Mendua Kota Padang Panjang Ustaz. Iya. Saya pun demikian Ustaz. Iya, iya. Mungkin pengalaman yang saya rasakan tuh belum seberapa gitu Ustaz. Nah, nih kita balik mundur dikit ke belakang Ustaz. Iya. Waktu dulu Ustaz. Waktu dulu Ustaz di Mendua Kota Padang Panjang tuh kesan-kesannya itu, kesan-pesan yang saya rasakan ini, keluh kesah atau dan berbagai halnya gitu Ustaz, yang saya rasakan di Mendua Kota Padang Panjang. Baik, terima kasih. Man 2 atau dulu kita lebih mengenalnya kan Man Kota Baru. Man Kota Baru. Ya, atau dulu sempat juga menjadi Man 1 ya. Man Dan 1. berubah menjadi Man 2. Kalau dilihat dari fisik gedungnya, tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang berubah. Ustaz. Ada yang ditambah ya. Ada yang tambah. Gedung ini, gedung utama Iya. ini, kemudian beberapa gedung masih yang dulu juga. Mesin dulu. Sudah 24 tahun kita tinggalkan, ya masih mempertahankan sejarahnya dan nilai-nilainya. Karena memang sebenarnya kehebatan sekolah kita ini bukan di gedungnya. Karena kalau gedungnya masih banyak Masih gedung-gedung banyak yang lain lebih hebat. gedung yang bagus yang lain. Sekolah-sekolah swasta gedung-gedungnya Benar. juga hebat. Tapi saya merasakan bahwa yang memberikan, yang menjadikan sekolah ini luar biasa adalah di sini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, sehingga boleh dikatakan dimanapun sekarang di segala bidang itu ada alumni-alumni kita, baik yang dari MAN-nya jurusan IPA IPS-nya ataupun yang dari MAPK-nya MAKN-nya, semuanya berkiprah dan memegang peran yang sangat penting. Maka dari itu kesan kita benar bahwa ini sekolah ini adalah sekolah yang luar biasa, Sekolah luar biasa. meluluskan orang-orang hebat. Banyak orang-orang yang rata-rata pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, boleh dikatakan di sana ada alumni kita semuanya. Kami mohon izin kepada para alumni, baik yang senior ataupun yang junior, dan keluarga besar Man Kota Baru, Man 2, untuk mungkin berbagi pengalaman, berbincang-bincang, bukan untuk menggurui dan bukan untuk mengatakan saya yang paling hebat nih, alumni paling hebat, enggak. Tetapi setidak-tidaknya tentu kita melihat sisi yang berbeda pula dari satu alumni dibanding dengan alumni-alumni yang lain. Benar sekali Ustaz. 24 tahun yang lalu rasanya masih sangat segar. Masih segar Ustaz? Baru rasanya gitu. Baru 24 Tadi tahun. saya Ustaz. main ke bawah, masih ketemu dengan Mbak yang jualan. Yang jualan sambal di asrama. sambal. Oh, berarti Ustaz dulu di asrama Ustaz? Iya. Di asrama? Asrama Darul Falah dulu namanya. Darul Salam, kemudian Darul Najah. Itu berapa asrama? Kalau yang putranya ada berapa asrama dulu Ustaz? Dulu 3 asrama itu. 3 asrama. 1, 2, 3, hanya kapasitas untuk 40 orang. 40 orang Ustaz. Ya, 40 setiap angkatan. Karena dulu masih program pemerintah beasiswa ya. Kalau sekarang mungkin bergeser ke Islamic Center. ya, Islamic yang Center, program ada kampus beasiswanya. 2-nya kita. Kampus 2. Jadi kalau dulu ya kita rasakan banyak pengalaman dan luar biasa kesannya di sini.
Yang jelas di sini kesan pertama sampai di Kota Baru itu ya dinginnya. Ya kan? Kesan pertama dulu. Nah, Tiada hari tanpa hujan di sini. Iya. Nah, di tempat lain bisa panas, di sini tetap hujan. Hampir tiap hari hujan. Hampir tiap hari hujan. Kalau siangnya pagi, panas, kadang sorenya ada hujan, iya, masih hujan. Dan kemudian kesan itu membawa kepada malas mandi. Kemudian kalau di awal-awal sadar. Iya, di awal malas mencuci. Malahan cari alasan untuk tidak menyentuh air. Melanjutkan di sini. Karena sampai pengen pindah, Zat. Terasa perjuangannya terlalu berat di sini. Itu di awal-awal. Di awal-awal. Dan mungkin juga bagi kawan-kawan juga seperti itu. Apalagi dulu di sini zaman-zaman itu dulu untuk tingkat sekolah itu kita mengadakan masa perkenalan sekolah. Masa Jadi orientasi ada ospek, siswa. Masa orientasi siswa. Setelah P4-nya kemudian juga ada kegiatan ospek. Di asrama, kalau di MAPK-nya ada Mapertas namanya. Mapertas ya asrama. Ngeri kegiatan. Lebih keren rasanya di Mapertas ya saya. Tapi sebenarnya selama tidak ada tindakan fisik ya, kami tidak ada main pukul fisik. Ini sebenarnya sangat bernilai. Penting gitu ya. Senior ke junior itu saling harga menghargai. Dan benar-benar bahwa memberikan kesan yang lama gitu, terkenang. Sampai sekarang ketemu dengan senior tuh rasanya masih di sekolah aja gitu kan. Masih agak sagan-sagan gitu kan. Rasa-rasa sobok jona sekolah rasa pun secara badan lah kadang nah, janggut lebih panjang badannya gitu. Tapi yang senior tetap senior gitu. Senior tetap senior. Nah, ya kita maka ada positifnya. Tapi kesininya kita dengar bahwa kegiatan itu kan dihilang karena mungkin bergeser. Dari sekedar masa perkenalan berubah menjadi mungkin ke tindakan-tindakan yang melewati bully atau semacam perundungan gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah diatasi saat. Saya kesannya waktu itu iya sudah diatasi. Udah. Ya. Dulu di sini kita malam terakhir itu dibuat insiden seakan-akan ada perkelahian. Lari ke bawah sana sampai nyungsep ke dalam, masuk ke dalam got, masuk ke dalam bak mandi itu gitu kan. Malam-malam kita dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian nanti jam 4 pagi itu dibangunkan lagi, dibuat seakan-akan kami dipilih, saya termasuk yang dipilih, dipulangkan, suruh pulang, nangis-nangis, meratap-ratap kawan-kawan di sini. Itu waktu di asrama, Sada. Mapertas ya. Untuk anak kelas 1, Ustaz. Kegiatan kampusnya juga ada. Kami saya di sini masih ingat nih, di sini persis ada senior itu. Dulu kan senior-senior itu dipanggil kita semuanya tuh. Ada buku perkenalan. Ambo mungkin aktif jadi pramuka dulu. Jadi bukuku dititip sama ada kakak kelas cewek. Ini saya suruh mencari tanda tangan kan. Tapi pas selesai sholat nggak bisa mencari akal. Jadi senior-senior kok pintar. Kalau ditanya hobimu apa, main poli, disuruh panjat tonggak poli. Kalau hobimu apa, main basket, ditanya berapa luasnya basket, coba dijengkali. Emang dihitung, Zat? Oh, dihitung. Jadi kami dengan kawan-kawan mau ngakali senior ini. Apa mengerjakan? Ambo nanti kalau ditanya di senior akan ambo buek supaya senior kan bisa menghukum ambo. Jadi gimana, Zat? Jalan nanti. Kami jalan seru ini. Sampai di sini. Diambil dari senior. Siko dulu. Ya, dari mana? Dari situ, Kak. Kamu siapa namanya? Dari mana asalnya? Ambo dari senior, Kak. Apa hobimu? Alah, mulai kok kakak kau mencari bamu ke bawah kau. Jawab, ambo hobimu olahraga apa hobimu? Hobi main catur, Kak. Kalau dikatakan main poli itu suruh lapang poli duku, Kak. Kalau main bola suruh lari. Coba lari kalau kamu memang pemain bola aja kan. Main catur, Kak aja. Kalau main catur ini gimana, Kak? Kakak aku bingung aja, Pak juga mau hukumnya. Oke. Yang jalannya pencong itu apa namanya, Kak? Rencong, Kak aja. Lah selesai. Bingungnya, nggak bisa menghukum. Kali. Dicari yang lain. Seni apa hobi kamu? Ini kan suruh menyanyi. Saya hobinya seruling, Kak. Bingung kakak kok mikirnya. Ba mau hukum awak dengan seruling kok gitu kan. Serulingnya enggak ada. Serulingnya enggak ada. Coba cara tunjuan cara main seruling gitu. Ya tinggal giko katanya kan. Udah katanya kan. Kawan yang di sebelah aku karena dia cerita kok. Kok galaknya. Berang senior kok. Kenapa kamu ketawa katanya kan. Enggak, Kak, lucu katanya kan. Push up kamu aja, kawan kan kani hukuman. Kan yang hukuman. Kan yang hukuman. Saya waktu berdua sama kawan saya. Iya, jadi kalau kawan nonton pasti tekan ada gitu kan. Ada kami beberapa orang. Asia mau kawan saya kok, lihat tekan ada. Enggak lah itu. Ada beberapa kawan. Ingat kawannya. Tapi biar jadi rahasia bininya. Jadi memang kesannya luar biasa. Luar biasa. Ustadz-ustadznya hebat-hebat. Yang paling berkesan itu ustadz senior zaman itu luar biasa. Dan sekarang tentu ustadznya hebat-hebat. Ada kamus berjalan.
Apa aja ditanya, kosakata dapat jawaban. Jadi ustaz senior hebat luar biasa, dan didikannya cukup jalan di luar itu bawa kunci saja, Ya. trek, pasti udah bangun semuanya. Sak. Kum. Oh, untuk membangunkan anak asrama, Ustaz, ya? Anak asrama, Ya. pasti kami sudah bangun semua. Heeh. Ya, yang nakal-nakal tanggung ada juga lah. Yang Ndak sebaran, Ustaz. Ndak sabar. Ndak sebaran. Tapi kalau dihitung-hitung cik banyak aja. Jadi memang banyak kesan positif, kekompakan gitu ya. Dan ada juga lah, biasa lah, sekolah ya. Kesan-kesan yang lain tentu ada, tapi luar biasa. Bagi saya secara pribadi, sekolah inilah yang mengantarkan kepada apa yang didapatkan hari ini. Jadi apa yang didapatkan hari ini besar peran berada dan menuntut ilmu di sekolah ini. Masuk ke sekolah ini buta sama sekali bahasa Arab. Yang tahu Nggak itu tahu sama sekali bahasa Arab dulu, Ustaz? Cuman yang tahu itu bahasa Arab itu anta dan anti. Bahkan antu pun nggak tahu. Anta, anti itu aja yang tahu. Anta, ana, nahnu. Sampai di sini orang langsung baca kitab. Kitab kuning. Iya, Kitab gundul yang orang gundul. Iya, orang tahu kitab gundul. Iya. Ya. Habislah buku itu dicatat semuanya. Tapi berkat bimbingan ustadz, Ya. senior, alhamdulillah sampai saya bisa berbahasa Arab. Kemudian bisa sampai ke Mesir, Alhamdulillah. sampai bisa ke Sudan. Dan sekarang satu nikmat itu selalu saya sampaikan pada anak-anak, kepada para jamaah kadang-kadang. Iya. Nikmat yang luar biasa kepada saya adalah ketika Allah memberikan kemudahan belajar bahasa Arab, memberikan saya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Masya Dan salah satunya adalah hampir dalam setahun itu 2 kali sampai 3 kali pergi umroh. Hampir dalam Dan setahun gratis. 2 sampai 2 sampai 3 kali pergi umroh. Dan itu gratis, gimana caranya, Ustaz? bimbing jemaah. Masya Allah. Nah, jadi jemaah yang mau pergi umroh, ayo ikut umroh sama kita kan. Tapi setidak-tidaknya ini nikmat Allah. Modal bahasa, modal pengetahuan agama itu yang mengantarkan bisa sering bertemu Rasulullah, sering berziarah ke Rasulullah, sering bisa jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Maka dari itu begitu selesai di MAPK, saya sudah bertekad dulu tidak akan kerja di luar negeri. Dan Kenapa gitu, Ustaz? itulah, sedapat mungkin tidak ASN. Gajinya Anda kan besar, merasa, Ustaz. Oh, besar. Besar gajinya, Ustaz. Besar. Kalau di luar negeri tentu hitungannya dolar. Nah, Tapi berpikir-pikir bahwa sebagai orang pertama dari Kabupaten Sejunjung yang ke Mesir, saya ingin mengabdi di Kabupaten Sejunjung. Maka pulang ke Sejunjung jadi apapun. Tapi yakinlah rezeki itu tidak akan kemana. Ini diantara pesan kita para kawan-kawan, para alumni. Kalau pulang dengan bekal ilmu yang kita dapat itu, masyarakat kita menunggu kita. Masya Allah. Mengabdi saja, rezeki Allah jamin. Masa iya kita mikirin umat, Allah tidak akan menyelesaikan nasib kita. Kalau kita memikirkan umat, yakinlah bahwa Allah akan mudahkan segala urusan kita, Ustaz. Yang jadi masalah, kadang kita ragu gitu. Maka lebih memilih ambolun mapan lah, ambolun mandiri lah, ambolun bisa mengabdi lah, ambolun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan hidup ambo besar. Yakinlah kalau kita pikirkan orang lain, Allah yang akan memikirkan urusan kita. Masya Allah. Itu saja motonya. Dan alhamdulillah sampai kini, kalau hanya sekedar untuk makan, minum, pakai, untuk sekedar bisa jalan-jalan, untuk sekedar bisa menyekolahkan anak-anak, selalu ada jalan dari Allah. Ada jalan terus ada. Rezeki itu tidak datang kayo banget. Tidak sulit-sulit banget. Tapi cukup lah, Ustaz. Cukup lah. Cukup berangkai umroh, cukup bayar haji, cukup beli oto, cukup beli rumah. Kalau nanti pengen punya pesawat, mungkin cukup beli pesawat. Cukup kan? Maksudnya cukup. Pokoknya cukup lah. Jadi pesan kepada adik-adik kita mungkin yang sedang sekolah, tadi di Maulid juga kita sampaikan, jangan cemen lah, jangan merasa bahwa terlalu cepat putus asa, memikirkan hanya sekolah kita, terlalu tinggi sekolah kita, dan terlalu rendah nilainya kalau hanya diukur dengan pekerjaan dan uang saja. Rasulullah maka tadi di Maulid kita sampaikan, di ceramah Maulid, ada hikmah kenapa Rasulullah itu beliau diutus di negeri yang gersang, di negeri yang keras. Kemudian beliau harus yatim. Apa salahnya bagi Allah? Beliau itu orang tuanya raja, orangnya berkuasa. Apa susahnya bagi Allah? Tapi hikmahnya adalah
supaya umatnya bisa mentauladani beliau bahwa kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah dan beliau bisa sukses harus menjadi tauladan bagi kita, bahwa kalau kita ingin sukses dan benar dikenang oleh orang, berbuatlah walaupun itu susah, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Dan niatnya kan itu semua karena Allah SWT. Iya. Insya Allah, dan kita itu diantara kesan dan perjalanan hidup. Insya Allah. Sehingga soal pintar, banyak yang lebih pintar. Benar. Secara ranking saya itu bukan 5 besar di Kota Baru ini. Pertama-tama masuk di sini malah ranking 28. Penutup, Ustaz? Oh belum, Masih ada yang belakangan, masih ada. Tapi memang dari juara 1 ke ranking 28 itu selisih nilainya kan sedikit-sedikit. Tapi sebagai orang yang pernah juara di tingkat MTS, masuk di sini ranking 28 itu kan pukulan. Iya. Tapi lama-lama dipikir-pikir, apalah artinya sebuah ranking? Iya, benar. Yang penting itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah perjalanan hidup. Pada akhirnya nanti akan dilihat itu adalah apa yang kita hasilkan dari ilmu yang kita dapatkan. Maka pelan-pelan digeser, ranking naik terus, alhamdulillah membaik. Kemudian ternyata tidak semua orang yang diberi nikmat bisa ke luar negeri. Benar. Mungkin memang tidak pilihannya juga. Benar. Yang kedua, apa yang saya dapatkan hari ini rasanya sudah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan bahwa Allah berikan selalu kemudahan. Termasuk berangkat ke Mesir, tamat dari Mesir, terus ke Sudan, kuliah di Sudan, menikah, punya anak, dan sekarang anak saya malah sekolah di sini. Sekarang anak saya sekolah di sini, Iya. kelas berapa, Ustaz? Kelas 10. Kelas 10. Iya. Jurusan apa, anak Ustaz? Jurusan PK sini? nasional juga. Oh, nasional. PK nasional. PK nasional. Berarti di kampus 2, Ustaz, Di ya? kampus 2 yang Di kampus di 2. Islamic Center. Dia sebenarnya dia tidak pernah format dan tidak pernah katakan harus dia mengikuti langkah ayahnya. Tapi dia sendiri yang memilih bahwa barangkali mungkin dia melihat ayahnya telah menjalani hidup yang bagi dia ada nilai lebih. Maka dia ingin mengikuti pula dan kita serahkan. Masya Allah. Itu sebagai bukti bahwa memang sekolah yang kalau kita katakan bahwa ini sekolah tua, secara gedungnya sekolah tua. Iya. Ini yang dipermak-permak terus. Nggak banyak gedung-gedung baru yang dibangun. Kecuali masjid ini karena gempa dibangun baru. Kan? Iya benar. Tapi sebenarnya justru karena tua ini yang melahirkan orang-orang hebat di sini. Banyak orang-orang yang ingin menuntut ilmu di sini. Banyak orang-orang yang lahir dari sini menjadi orang-orang hebat. Salah satunya yang kita lihat sekarang ini yang berada di depan mata kita nih, Ustadz Hidayatullah nih. Ketua sebelumnya pernah jadi ketua MUI Sumbar, ketua MUI Sijunjung, dan sekarang jadi ketua Basnas, dan sekarang berada di depan kita. Sebenarnya saya segan bicara sama Ustadz nih. Beda kasta, sesama alumni. Sama-sama alumni. Walaupun bedanya cuma 24 tahun saja. 24 tahun. Insya Allah. Baik, Ustadz. Ini Ustadz, tadi kan udah banyak memberikan motivasi itu kan, itu kesan-kesan saat selama di MAN, selama kehidupan setelah MAN juga. Ustadz, kita pengen tahu juga nih, dari nilai, saya kan tadi banyak yang positifnya Ustadz. Yang misalnya kayak ada kesan-kesan negatif yang pernah saya rasakan di MAN atau setelah tamat ketika di Al-Azhar. Al-Azhar sebenarnya. Al-Azhar satunya sudah tuh di Sudan. S2-nya. Mungkin bisa berikan, mana tahu nanti ada adik-adik kita, anak-anak kita yang di Mandua Kota Padang Panjang nih yang ingin pergi ke luar negeri juga. Nah, saya sebenarnya dulu ketika masuk MAPK ini enggak begitu yakin. Karena memang orang tua ekonominya sangat rendah. Termasuk ekonomi sulit lah. Kalau orang sekarang menyebutnya elit ekonomi sulit. Rumah saya mewah, mempet sawah. Masya Allah. Jadi ada istilah baru nih. Elit ekonomi sulit. Dulu waktu pertama masuk MAPK ini, saya termasuk di antara siswa yang tidak diantar sama orang tuanya. Bukan orang tua nak mau ngantar. Gimana Ustaz? Jadi waktu mau hari pertama sekolah, dari Sijunjung sana ke sini, ada mobil Tanjung Jaya namanya. Dititip aja sama orang tua, ada orang yang mau ke Bukit Tinggi, bilang nanti tolong turunkan anak saya di Kota Baru ya. Saya datang ke sini. Itu awal pendaftaran atau udah daftar? Sudah mau masuk. Udah mau masuk. Kita tes dulu di Kanwil. Oh, di Kanwil. Di provinsi. Kemudian sudah lulus, hari pertama mau sekolah itu,
bawa pakaian itu dalam kardus Indomie. Sure. Kopernya itu koper terbaik gitu. Nggak pakai tas, Kan kardus ini dari dulu sudah bersejarah juga kayaknya. Oh, Iya kan? Akhir-akhir ini kan kardus malah menentukan siapa jadi presiden. Gitu kan? iya, iya. Dulu Masya Allah. kardus ini yang mengantarkan saya sebagai ketua Basnas kayaknya. Gitu. Iya. Dengan kardus itu, iya, Sat? saya bawa kain Ah, ini, bawa pakaian sini. Hanya bermodalkan segulung tikar batang padi. Sampai di sini orang-orang diantarkan dengan mobil pribadi datang sini sendiri. Ya, artinya berat memang perjuangan di sini. Dinginnya, hujannya, kemudian kadang merasa digertak-gertak oleh senior Iya. dan hal-hal lain lah, banyak ujian cobaannya di sini. Maka dari itu ini cabaran kata orang Malaysia, ini ujian yang luar biasa. Apalagi ekonomi. Pernah saya pulang itu, Iya. pulang dari sini itu, libur mingguan. Heeh. Karena dulu kita kan bebas saja mau pulang, asalkan hari Sabtu pulang, sengaja pulang. Sampai di rumah, ayah tidak di rumah, beliau sedang pergi kerja kemana. Iya. Besoknya hari Minggu mau balik lagi, kata Ya. orang tua, tunda aja balik dulu. Kenapa, Ma? Nggak ada ongkos. Masya Allah. Ongkos aja nggak ada. Belum sempat minta uang belanja untuk minggu depan atau Ya. bulan depan, Heeh. ongkos untuk pulang nggak ada. Belum lagi untuk uang jajan mah. Belum lagi untuk uang jajan. Jadi memang sebuah perjuangan luar biasa. Perjuangan ini yang mengantarkan bahwa sekarang saya memilih untuk berkarir di Basnas karena saya banyak dibantu melalui dana infak, sedekah dari zakat. Saya ingin juga melalui Basnas ini saya, walaupun nggak uang saya, tapi saya bisa membantu banyak orang. Salah satunya untuk pendidikan. Berangkat ke Mesir lebih parah lagi, getir lagi perjuangan ke Mesir. Di Al-Azhar, Sad, ya? Sebelum Oh, sebelum tamat ke di Mesir? sini, lulus tahun 98 itu, Iya. krisis Krisis moneter. moneter, iya benar. Jadi waktu itu sudah tes di, kebetulan tes tahun itu di YIN, Imam Bonjol YN di Padang. mana, Sad? Imam Bonjol Padang. Oh, Imam Bonjol Padang. Sudah keluar nama-nama yang lulus itu, Mm-mm. akhirnya tidak dipakai berdasarkan itu lagi. Yang terpakai itu siapa yang mau berangkat dikasih rekomendasi oleh Kementerian Agama. Karena banyak yang tidak mampu untuk berangkat walaupun dia lulus terbaik. Termasuk saya sebenarnya tidak lulus tes dan sebenarnya punya kesempatan untuk berangkat, tetapi tidak ada uang. Terpaksalah kuliah 1 tahun di YIN. Berarti sebelumnya emang belum ada dana bantuan dari pemerintah gitu, Sad? Dulu sebenarnya dulu ditalangi dulu, Oh, gitu. tiketnya diganti nanti. Heeh. Ya dulu masih Karena banyak ini krisis ketidakjelasan. moneter, Sad. Walaupun judulnya sebenarnya beasiswa. Oh, beasiswa ya. Dan yang sulitnya adalah mata uang kita jauh anjloknya. Jadi minimal kita nyiapkan uang waktu itu 15 sampai 25 juta. Kalau sekarang berapa tuh, Sad? Ya kurang lebih lah, masih sama lah ya. Oh, masih sama ya, Sad? Tapi memang sangat berat. Heeh. Karena baru berubah dari mata uang, dari harga dolar masih 7.000, berubah menjadi harga dolar 15.000. 15.000 jauh. Jadi, ya, Sad? 2 kali lipat, Sad, ya? Bisa terjual 2 hektar kebun. Masya Allah. Nah, kan kita nggak punya. Iya. Akhirnya pilih kuliah di IN. Kuliah di IN. Berapa lama, Sad? Tapi hikmahnya di situ, 1 tahun. Tapi hikmahnya di situ ternyata. Saya jalani saja hidup, tinggal di surau, di masjid, jadi guru ngaji. Luar biasanya pahit getirnya di IN itu. Di IN pun masih perjuangan yang luar biasa. Tinggal di masjid, di daerah Kuranji ini. Untuk berulang naik mobil, tidak punya uang. Karena tinggal di masjid itu yang harapkan dikasih beras sama orang masjid. Tapi untuk transportasi tidak ada uang. Jauh jarak? Jauh. Dari masjid Ya, ke biasanya YN-nya? 2 kali naik mobil. 2 kali mobil. Akhirnya saya lihat ada sepeda yang Masjid. diikatkan di samping masjid. Karena mungkin sudah dipensiunkan kayaknya sepeda ini. Saya tanya siapa yang punya. Disebutkan ini Bang Suparman yang punya. Saya pinjam, Bang, pinjam saya sepedanya, Bang. Katanya sepedanya udah nggak layak pakai. Bisa di kayu tapi sering copot rantainya. Saya bilang pinjam aja, saya, Bang, nggak apa-apa. Kebetulan ini dari masjid ke kampus itu, dari tempat tinggal saya ke kampus itu jalannya menurun aja. Jadi pergi ke kampus saya Mitsubishi Steady. Karena nggak saya kayu, luncur aja gitu kan. Cuman yang habis itu tapak trompa buat remnya. Nggak ada rem ya, Sad? Oh, remnya pakai ini aja otomatis. Manual semua. Jadi otomatis sendal habis gitu kan. Baliknya yang repot. Jadi agak 20 meter, 30 meter Copot rantainya. Jadi kemudian dorong lagi. Masya Allah. Tapi disitulah
kembali terbangun tekad, saya harus lanjutkan cita-cita ke Mesir. Takdir Allah menetapkan. Pas pula tahun itu datang bi'tsah dari Mesir. 2 orang guru dari Mesir. 2 orang guru dari Mesir. Yang ditugaskan, awalnya di Mankoto Baru kalau nggak salah itu, kemudian ditugaskan akhirnya di YIN. Di YIN, benar. Nah, untungnya beliau masuk ke kelas kami di YIN. Karena kita punya modal bahasa Arab sedikit di MAPK, sering mengawan-ngawankan beliau, datang-datang ke tempat beliau, ngajak-ngajak beliau pergi ceramah, sekali diundang ke Sijunjung. Takdir Allah menetapkan luar biasa. Ternyata keluar pengumuman tes ke Mesir lagi, yang mentes beliau. Beliau yang mentes. Beliau yang mentes. Dan beliau udah Tes kenal sama wawancara. Ustaz. Kita sudah kenal, tahu lah. Ini nggak pakai orang dalam. Iya. Luar biasanya bagi beliau bahwa ketika tes wawancara, nggak ada yang ditanya. Beliau bilang ini aja, ikra, katanya. Baca. Saya bilang, apa yang mau dibaca? Baca aja apa yang kamu suka. Saya baca Al-Fatihah. Kawan-kawan disuruh baca 5 juz. Baca pilih-pilih, apalagi diaduk-aduk. Karena kita sudah kenal, kata beliau baca aja. Baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah. Udah lulus katanya. Gitu aja. Iya, lulus. Jadi nikmat Allah luar biasa. Waktu itu saya lulus cadangan. Lulus yang nomor 6 kalau nggak salah. Oh, berarti nggak langsung ditetapkan langsung, Ustaz. Kenapa cadangan? Karena tahun itu diumumkan oleh Kemenak 65 orang. Biasanya 90. Nggak tahu kenapa 65. Jadi kita terdapat di garis berikutnya. Berarti bagian cadangan 66 1 apa besar? cadangan 2 gitu. Pokoknya nggak masuk dalam 65 besar ini. Masuk. Tapi masuk dalam 10 besar. Hikmahnya lagi. Ternyata ada penambahan. Penambahan kuota. Penambahan kuota 25 orang lagi. Masya Allah. Masuk kita dalam. Jadi otomatis masuk dalam itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi, pas mau berangkat uangnya nggak ada. Orang tua sudah jual sapi, sudah jual kebun, nggak ada uang. Sampai ke orang tua. Awalnya sebenarnya bukan begitu. Jadi tes ini nggak ngasih tahu sama orang tua. Karena orang tua udah nyaman, kamu di IN aja lah. IP waktu itu alhamdulillah 4. Kata orang tua, kumlot, kamu jadi dosen aja lah nanti. Bagus itu, di IN aja. Masih ingat almarhum Pak Abdul Rauf dulu menasihati kamu jadi dosen. Ternyata surat tes panggilan untuk para cadangan untuk bisa berangkat ini dikirim langsung ke rumah. Langsung ke rumah, Ustaz? Ke rumah yang di kampung. Orang tua lebih dulu tahu. Dibacanya, kita masih mau berbohong nih maksudnya nih. Sampai di rumah orang tua ada nangis. Kenapa? Ada apa, Ma? Jangan dipikirkan, nanti stres kamu, gila kamu pikirkan mau keluar negeri, udah nggak usah dipikirkan. Ada apa? Ini udah datang undangannya katanya kan. Aduh, datang undangan. Ya udah, kalau gitu biar kita tawakal kepada Allah. Allah pasti ada jalannya. Kalau nanti memang Allah takdirkan saya tetap di IN, saya akan tetap di IN. Tapi kalau Allah takdirkan saya berangkat ke Mesir, saya akan berangkat ke Mesir. Cari jalan, termasuk dulu minta ke lembaga zakat, kelasnya Semen Padang, berkat rekomendasi Pak almarhum Pak Abdul Rauf, ini berjasa beliau. Dan ada ibu angkat yang dulu bantu juga, dibantunya $300. Kumpul, terkumpul juga, alhamdulillah bisa berangkat. Bisa berangkat dan akhirnya menjadi adik kelas sama kawan-kawan seleting. Saya masuk tahun 99, dia 98. Nikmat Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah terlambat sampai di Mesir. Saya belajar aja kerja, enggak ada mikir-mikir yang lain. Belajar. Alhamdulillah 4 tahun pas. 4 tahun pas tamat selesai di Al-Azhar. Dengan segala pahit getirnya. Tapi di Mesir ketika itu zaman-zaman enak-enaknya. Zaman Mesir sedang makmur-makmurnya, aman-amannya, situasi sedang baik-baik. Berarti bisa dibilang minim negatif yang saya rasakan di sana. Nggak banyak saya. Ya, kalaupun ada ya tantangan-tantangan suka dukanya di sana ada, suka duka normal lah sebagai orang hidup di Mesir gitu. Ya salah satunya Mesir itu dulu terkenal dengan budaya tobur namanya. Budaya antri. Apa aja antri, beli roti antri, bikin paspor antri gitu kan. Ya biasa negara-negara yang agak sosial gitu ya, sosialis. Walaupun dia tidak mengakui sebagai komunis, tapi gayanya gaya komunis. Jadi sering suka dukanya itu kita antri panjang nih, mau bikin paspor. Nyampe di kita bukro katanya, besok. Udah ditutup ya, tutup. Seenaknya aja, nggak ada pakai budaya apa-apa. Seenaknya, besok ya katanya kan. Besok datang lagi, 2 pagi kita datang kan, itu udah banyak orang. Sampai depan, besok. Wah ini benar-benar kalau nggak sabar-sabar, maka orang menerjemahkan Mesir itu Qahirah katanya kan. Apa itu, Ustaz? Qahirah itu menundukkan.
Ilam tukhirka. Kalau kamu tidak bisa menundukkan Kairo, kamu akan ditundukkannya. Artinya kalau kamu sempat kalah di Kairo itu sudah kamu gugur. Maka banyak orang-orang yang gampang masuk tapi nggak gampang keluar. Banyak yang berhasil masuk Mesir itu, kuliah di Mesir gampang. Yang susah itu keluarnya. Keluar dari Kalau Mesir. jangan heran, dia diterima di Mesir, dia kuliah di Al-Azhar, itu biasa aja. Tapi ia lulus Mesir, lulus Azhar itu baru luar biasa. Kalau ada orang bisa masuk di Mesir gampang. Kalau di kita kan kuliah masuknya yang susah. Keluarnya gampang asal dekat dengan dosen, insya Allah lah. Ya kan? Asal akrab dengan dosen, nggak sering membantah dosen, tamatnya gampang. Di sana masuknya tanpa tes. Masuk tanpa tes. Asalkan ijazahnya adalah bisa masuk ke Mesir, apalagi sekarang ya, bisa saja masuk dengan standar-standar tertentu, nggak terlalu sulit lah. Keluarnya yang susah. Sempat 2 mata kuliah saja tidak lulus, pulang lagi setahun. Walaupun kita cari muka sama dosennya saat. Oh, nggak ada muka nggak dosen, ada, nggak ada situ. Nggak ada. Iya, dosen di situ nggak pakai cari muka. Ada cermuk di situ. Jadi sepintar-pintar kita dengan dosen, yang bikin soal dengan yang ngasih mata kuliah kadang nggak sama. Oh, beda saat. Yang periksa lain lagi. Jadi cari muka pun sama dosen yang ngajar nggak ada gunanya. Beda sama Kalau di sini kan? asal beli diktat, insya Allah lulus. Iya, insya Allah lulus. Nggak semua ya. Nggak semua. Ada beberapa. Makanya seluruh kawan-kawan kan kalau sini kan banyak SPD katanya kan. Iya. Sarjana pemberian dosen katanya kan. Walaupun nggak semua. Ya. Nggak semua, hanya beberapa. Jadi kalau ada yang tamat dari Al-Azhar hebat tuh. Tapi kalau ada pernah kuliah di Al-Azhar itu biasa saja. Tamat dari Al-Azhar hebat. Iya hebat, karena persis sudah punya perjuangan. Perjuangan antri, perjuangan baca diktatnya yang nggak jelas tulisannya. Orang Pawang susah baca diktatnya karena fotokopi sekian kali difotokopi, diktatnya gratis. Cuma dibacanya susah. Makin nggak jelas. Makin nggak jelas. Kemudian belum lagi kadang satu ruangan itu ratusan orang, ustadznya ngomong pakai bahasa Mesir, nggak paham kita apa yang di. Oh beda ya Sat? Beda. Arab umum sama Arab di beda. Mesir ya? Arab Mesir itu dialeknya dialek harian ya. Kalau apa kadang malas kuliah. Sama kayak bahasa Indonesia ada bahasa daerah gitu. Ya, jadi Mesir secara umum bagi saya waktu itu kondisinya sangat kondusif. Ada tantangan tapi ya biasa lah. Biasa. Tapi ke Sudan, S2 ke Sudan, wah ini butuh agak 5 episode baru bisa kita bahas. Saya belum pernah, malahan ketika saya bincang-bincang dengan pernah tahu yang menulis ayat-ayat cinta. Iya. Ketika cinta bertasbih, itu kami satu apartemen dulu tinggalnya sama beliau. Beliau kuliah di sana juga di Sudan. Kuliah di sana, kami sana. Pas S2 Sada? Iya, pas S1 di Al-Azhar, waktu di Al-Azhar. Oh, di Al-Azhar. Habibur Rahman Sayrozi. Terus beliau setelah menulis ayat-ayat cinta itu ketemu saya di Malaysia. Saya sampaikan, "Bang, begini perjalanan saya di Sudan, Bang." Apa kata beliau? Tulis. Itu kalau jadi novel luar biasa itu kata beliau kan. Saya bilang saya nggak punya bakat, Bang. Bagus itu ceritanya katanya. Makanya kalau bisa berepisode-episode itu kalau ditulis itu katanya kan. Kalau ditulis perjalanan ke Sudan. Bisa berapa buku Susah? Memang luar biasa. Untuk satu perjalanan berangkat saja itu mungkin habis agak 3 buku. Novelnya. 3 buku untuk perjalanan aja nih. Luar biasa. Sudan bagi saya memang bumi perjuangan. Rasanya paling pahit perjuangan menuntut ilmu di berbagai negara di luar negeri sana adalah negara Sudan. Negara Sudan sudah. Hanya orang-orang pilihan yang bisa datang ke Sudan dan kembali lagi dengan selamat. Dalam bacaan dalam menuntut ilmu. Kalau ke Mesir kan orang pilihannya tamatnya. Kalau berangkatnya, kalau ke Sudan berangkatnya butuh tekad, tamatnya butuh orang hebat juga. Kalau enggak bisa tamat dari Sudan. Nah, kalau di Sudan itu berapa lama satu? 2,5 tahun. 2,5 tahun, Pak? Itu sudah luar biasa itu. Cepat Sat. 2,5 tahun karena memang enggak mikir harus tamat, segera tamat. Karena udara di situ, di Sudan alhamdulillah seperti tempat lainnya 2 musim. Gimana Sat? Musim panas dan panas sekali. Iya kan? Musimnya 2 panas. Jadi kirain musim dingin sama musim panas. Nah, musim di Sudan musim itu panas dan panas sekali. Panas sekali. Jadi nggak ada musim dingin. Kadang-kadang sering kita jalan di lorong-lorong itu, kita bau daging bakar. Tahu-taunya daging kita yang sudah terbakar saking panasnya gitu kan. Suhu udara di situ. Kalau sedangnya itu 35 sampai 40 sampai 45 Celsius. Pas sekali itu, wallahu a'lam. Sampai 50 Sat? 55. Kadang 50 55. Hebatnya di Sudan itu kalau sempat 50 atau 55 semuanya terputus. Listrik mati. Air mati. Kalaupun ada air, panasnya luar biasa. Serasa air sudah dimasak. Jadi
Gimana satu cara menghadapi situasi kayak gitu, Ustaz? Tamat, saya sampai sekarang mungkin masih merasa bermimpi tamatnya dari Sudan gitu kan. Belum, luar biasa perjuangan di Sudan, pahit getirnya luar biasa, tetapi hebatnya banyak kemudahan diberikan oleh Allah. Jadi bersama kesulitan itu memang banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Masyarakatnya ramah, orang-orangnya baik, mendukung proses pendidikan kita. Jadi kalau saya ceritakan, pertama dari segi musim saja, panasnya luar biasa, kemudian biaya hidup mahal di situ. Mahal, Ustaz? Mahal daripada yang di Mesir, Ustaz? Oh, di Mesir gratis. Saya beasiswa di Mesir. Di Mesir beasiswa, dikasih asrama. Uang saku dikasih, Ustaz? Uang saku dikasih. Pulang dikasih tiket. Bahkan kalau mau nikah, ada perempuan di situ kan? Disediakan. Tinggal pilih, Ustaz? Iya, nggak mau. Tapi di Sudan, datang dengan biaya sendiri. Oh, bukan rekomendasi gitu, San? Bukan, dengan biaya sendiri. Di situ baru nanti dapat beasiswa. Jadi saya dulu waktu mau berangkat, ada kawan yang sudah berangkat dan balik lagi. Saya tanya gimana? Sudan, nggak mungkin katanya. Saya harus berangkat. Ada nggak orang hidup di situ? Ada katanya. Kalau ada orang hidup di situ, saya bisa hidup. Begitu tekadnya. Jadi pulang dari Indonesia, bawa uang cuma $1.000, kurang lebih 10 juta kita lah, 15 jutaan gitu ya. Nyampe di Mesir, balik ke Mesir lagi deh. Di Mesir pikir-pikir kalau S2 saya di Mesir, ini akan makan waktu yang lama. Karena dulu S2 di Mesir itu lama, paling cepat itu 4 tahun, itu paling cepat itu. Kenapa bisa gitu? Kok beda, San? Di Mesir sama Sudan S2-nya itu? Memang ketat pendidikannya. Makanya Al-Azhar itu kualitasnya bagus, karena memang ketat sekali. Jadi nggak bisa, ya kalau sekedar tidur-tidur di kampus nggak akan dapat apa-apa. Apalagi S2. S1 cenderung lebih mudah. S2 makin sulit lagi. S3 makin sulit. Maka jarang orang Indonesia yang tamat di situ. Saya pikir lama tak pasti lagi. Lama tak pasti. Kalau lama pasti kan bisa, jelas. 4 tahun kalau kita di sini kan kuliah paling lama 7 tahun. 7 tamat, tahun. pasti tamat. Ya, kalau enggak DO gitu kan. Di sana MA bisa di sana. Cuman MA-nya itu sampai almarhum. Sampai seumur hidup. Mahasiswa abadi. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Iya begitu sistemnya. Jadi nggak ada cerita orang di DO selama dia masih mau kuliah terus. Tapi nggak pasti. Kadang-kadang kita ketemu dosen itu, konsultasi gitu kan. Dia lagi nggak mood, udah besok aja kan. Besok aja. Disertasi udah ditulis gitu kan, udah rapi tulisannya gitu kan. Nggak cocok, bikin judul dari baru lagi. Judulnya kadang sudah kita serahkan, lupa dia. Kamu udah pernah masukin judul? Udah, Ustaz, udah setuju kemarin. Udah, tulis lagi aja lah, nggak apa-apa katanya kan. Jadi memang berat sekali perjuangannya. Itu ketika di mana, Ustaz? Di Mesir. Di Mesir, ya? Makanya begitu saya kembali lagi ke Mesir selesai S1, balik lagi ke Mesir. Kawan-kawan nyarangan, ngambil lah S2 di sini. Kebetulan alhamdulillah tamat jayid, waktu itu bisa untuk S2. Saya bilang, enggak lah. Saya nggak ingin lama tak pasti di Mesir ini. Biarlah saya ke Sudan. Lama pasti lebih baik. Apalagi di Sudan nggak lama. Di Sudan itu bisa 2 tahun tamat, 2,5 tahun tamat atau 3 tahun tamat. Itu dari yang angkatan, Sat, sama teman-teman satu dari Mesir tuh ke Sudan tuh berapa orang? Kami 3 orang waktu itu. 3 orang cuma. 2 orang. Abdul Hadi namanya orang Medan. Medan. Ya sekarang udah doktor dia. Satu lagi namanya Nailul Anhar, dia dari YIN dari sini, dari Medan. Dia ikut. Waktu itu saya mau terbang pakai pesawat, tapi hitung-hitung uang $1.000 ini, kalau naik pesawat dari Mesir ke Sudan habis. Apa nanti buat makan, buat minum sampai di Sudan. Akhirnya kami sepakati gimana kalau kita jalan darat. Naik bus gitu, San? Oh, nanti perjalanan, makanya ini butuh berepisode. Insya Allah, saking banyak. Jalan darat lah kami dari Kairo ke Khartoum, Sudan. Jadi menghabiskan biaya paling banyak cuman $300. Berarti kan hemat $700. Tapi perjuangannya ya Allah luar biasa. Gimana, Ustaz? Dari Kairo ke Aswan namanya, itu naik kereta api. Itu masih oke tuh, masih kereta api. Kita beli yang kereta api yang sebenarnya ada yang ber-AC. Kita ambil yang tidak ber-AC. Ekonomi lah. Tapi masih bagus. Masih bagus, ada. Kursi masih empuk. Sampai itu berangkat sore sampai pagi. Dari Aswan, dari stasiun kereta api naik taksi ke pelabuhan. Dari pelabuhan nunggu kapal berangkat sore. Berangkat sore, ini kapal melewati bendungan bendungan Nil. Nil itu di bendung. Jadi pernah lihat Sphinx, lihat piramida, itu melewati itu. Luxor, indah sekali luar biasa.
Berapa lama di atas Indah. kapal, Ustaz? Berangkat sore, besok nyampe sore lagi. 24 jam. 24 jam. Ah, ini ceritanya baru bermula di sini. Masya Pertama, Allah. di atas kapal, karena mau efektif, Ya. kita nggak ngambil kamar. Ah, Saya ambil, kawan-kawan ambil kamar, saya ambil sutuh namanya, Apa tuh, Ustaz? dak. Saya di dak kapal. Oh, di Jadi kapal. kawan-kawan, cuman di kamar itu di basement itu nitip tas sama kawan. Oh, ha, ha. Siang masih bisa ngobrol situ, pas malam dikunci. Jadi yang tidak ada tiketnya di situ suruh ke atas. Saya di atapnya, di atap kapal itu. Yang terbuka, Ustaz? Yang langsung terbuka itu, yang di atasnya cuma langit gitu kan. Jadi angin awalnya enjoy, enak gitu kan, berangin-angin gitu kan. Lama-lama menggigil. Karena ternyata Arab itu semakin malam semakin dingin, menusuk tulang. Solusinya ketika itu yang saya lakukan adalah cari cerobong, di mana cerobong kapal ini. Saya tidur di samping cerobongnya itu. Jadi saya peluk cerobong itu, kalau udah terlalu panas saya lepaskan. Kalau terlalu dingin saya pegang lagi cerobong itu gitu. Sampai pagi. Sampai pagi kayak gitu tuh, Ustaz? Luar biasa. 24 jam? 24 jam. Malamnya aja yang habis itu teruskan perjalanan. Iya. Bawa bekal lontong. Dibikinkan lontong Hilal Shauki, kawan lihat itu, dimasakkannya ayam, direbuskannya telur. Ya. Ternyata sampai di pelabuhan, Ya. itu lontong tadi sudah mulai tumbuh jamur, berbunga-bunganya. Mulai tumbuh. Dikikis supaya bisa makan. Dikikis lontong itu kan, makan. Yang jamur tuh digigis, jamur Bang? dibuang, lontongnya bisa makan gitu kan. Ya, lu anggap aja enggak ada jamur gitu kan. Makan, telur rebus, kemudian ayam, sudah mulai habis perbekalan. Baksonya paru awak juga nang kapal. Jadi begitu nyampe di pelabuhan itu kan sudah maghrib. Ya. Apa katanya? Kata orang-orang pelabuhan, oh kamu ke hotel, funduk. Wah kita kan bilang funduk, udahlah udah capek tidur di biarlah sekali gini. Berapa sewanya? 4 dinar katanya. Murah. Berapa tuh 4 dinar dulu, Ustaz? Mungkin kalau kita hitung-hitung anggaplah 100.000 gitu. Kan murah iya. itu, murah ini. Hotel, enggak. Lama gitu, lewat jalan makin lama makin kecil jalannya. Iya. Jalan enggak beraspal, jalan tanah aja. Lama-lama. Ini ke pondok atau kemana kita dibawa ini? Atau menembus, jalan tembus, luar. Ini baru Sudan. Ternyata yang funduk itu katanya adalah hanya kayak kalau di kita tuh pondok itu berdinding tanah dari tai keledai, ya. beratapkan daun kurma. Kayak rumah zaman Nabi dulu. Jadi itu yang jadi Di tempat belakang. tinggal, Ustaz? Iya, itu hotel. Itu hotel? Penginapan sebenarnya maksudnya kan, hotel. Udahlah di sini, ranjangnya dari tali, serajut tali. Pergi numpang mandi situ toilet, pergi belakang. Taunya toiletnya ini toilet zaman dahulu kita. Lubang yang dibuat begitu, dikasih kayu di atasnya. Jadi kalau orang sudah mandi atau buang air, tunggu dulu karena masih hawa panasnya masih keluar. Ya Allah, pukulan pertama nyampe di Sudan. Enggak kuat kayaknya ini di Sudan ini kok gini. Dan bekal habis ketika itu. Rencana mau naik pesawat. Di situ kabarnya ada bandara. Mau naik pesawat dari pelabuhan itu, saya lupa namanya, ke sana. Sewanya sekitar $100. Berapa, Ustaz? Ternyata ya sekitar 1 juta sekian lah. Tapi katanya pesawat sudah tutup berapa bulan yang lalu. Karena bandaranya sedang dalam perbaikan. Ya Allah. Terus gimana kita sampai ke sana? Ini masih ribuan kilo lagi. Lewat jalur Katanya darat lagi? pilihannya ada 2 saja. Naik bus atau naik kereta api. Naik bus tunggu hari Selasa katanya. Itu baru hari Kamis apa hari Jumat. Tunggu hari Selasa lagi. Mati saya di sini gitu kan. Ya udah kalau gitu naik kereta api. Kereta api besok sore ada. Wah enak lah nih naik kereta api aja. Udah naik kereta api murah lagi gitu. Akhirnya kami beli bekal, beli roti, beli apa gitu kan. Kawan ini yang berdua ini udah stres. Nggak ada cerita-cerita nyani yang selek. Karena nggak terbayang seberat itu perjuangan. Nah, masih enjoy aja gitu kan. Kan telur, tokok ke kepala gitu kan, buka telur masih enjoy. Dapat kawan orang Sudan. Orang Sudan ini beli selimut. Akhirnya di ibu orang Sudan kok selimut baru tuh lagi yang kamu kan suruh berselimut itu. Sampai di Khartoum hilang selimut itu. Jadi singkat cerita, lanjutkan perjalanan. Naik kereta api, ternyata kereta api ini layaknya di kita sudah dimuseumkan. Tidak ada toilet di atas kereta api itu. Yang akan kita tempuh perjalanan kurang lebih 2 hari 2 malam. Karena kereta api 2 hari 2 malam toiletnya tidak ada. Tempat wudhu tidak ada. Dan sudah tidak ada air bersih yang kita bawa. Aqua sudah tidak ada. Dinaikkan ke atas itu. Perbekalan nggak ada saat lagi nih? Tapi orang kereta api menyiapkan gitu. air dari Sungai Nil, air langsung
Disedot dari Sungai Nil, masukkan ke galon. Siapa yang mau minum ambil dari situ. Waduh ya Allah, ini perjuangan udah mulai nih. Ini airnya ini terlihat jernih atau gimana nih, Ustaz? Warna-warna meja ini lah dikit. Nah, lumayan lah gitu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi perjalanan mulai terasa perjuangan. Ya. Semalam di hotel itu nggak bisa tidur. Angin kencang, di bawah angin lewat, di atas angin lewat. Ini nggak ada selimut nih, Ustaz? Nggak ada selimut, belum ada selimut. Nggak tahan. Luar biasa. Perjuangan. Kawan ini udah mulai stres. Naik kereta apinya luar biasa lagi. Ternyata nggak berdasarkan tiket. Naik kereta api itu, begitu kereta api datang kejar, gitu kan? Terserah mau masuk gerbong yang mana gitu. Pokok siapa dapat dia beruntung. Oh gitu. Nah, naik ke atas, semuanya naik. Tapi ada yang duduk di bawah, kita duduk di bawah, orang duduk di tempat naruh tas di atas. Kakinya pas di kepala kita. Allah, luar biasa ini. Di tempat taruh barang tuh dia duduk. Iya. Masya Allah. Dan lantainya itu bisa kelihatan rel di bawahnya. Ada yang bolong-bolong. Jadi rel itu kelihatan di bawah itu. Rel kereta api kelihatan bawah. Beberapa lantai itu udah bolong. Keren kali kayaknya. Luar biasa perjuangan ini. Pergi ke toilet. Ya. Toilet itu tanya mana toilet? Terus belakang kan. Ada kamar satu di belakang itu dikosongkan. Ya. Jadi pipis langsung ke rel. Ke rel aja. Langsung jatuh gitu, Ustaz. Iya, buang air besar langsung ke toilet ke rel. Luar biasa perjalanan. Akhirnya kami putuskan hanya 24 jam naik kereta api. Ada stasiun katanya Wadi Hamad namanya, berhenti kami di situ. Ya. Cerita sama orang Sudan, oh iya ada nanti ini buat berhenti katanya, kamu bisa minum teh di situ, bisa beli bekal di situ, berhenti di situ. Bisa selanjutnya kamu boleh naik bus lebih enak lagi katanya kan. Turun kami di situ. Taunya turun di situ, busnya cuma berapa buah saja, orang yang mau naik udah banyak. Kalau mau nunggu lagi, tunggu. Insya Allah seminggu lagi datang bus katanya kan. Lagi kayak kereta api nih, Ustaz. Ini yang kisahnya yang paling lebih tragis lagi. Air ini kan nggak ada, Ya. tapi haus. Kira di situ memang ada orang jual air minum apa, nggak ada. Katanya, kamu mau air? Iya, ambil belakang katanya kan. Ambil belakang keren. Ada zir namanya. Keran Kayak gitu. kendi itu Oh, iya. dari tanah. Kayak itu, pas masukkan gitu, agak jernih airnya. Iya. Bagus ini. Pas dibuka ternyata berlumut. Ya Allah gitu kan. Tapi perut haus, kita haus. Minum dah lah. Bismillah, nggak ada penyakit sini. Selesai, nggak dapat tiket. Nggak dapat tiket. Mobil udah ada penuh. Mobil mau datang nanti jam 10. Oh gitu. Akhirnya tanya-tanya orang Sudan, apa rumusnya? Rumusnya katanya naik, datang bus itu naik aja. Nanti soal diperiksa polisi itu periksa tiket nanti lagi tanggung. Oh, udahlah kalau gitu rumusnya. Kita kan kecil, salah. Jadi pas datang bus itu dari sana, kami kejar, naik, dapat kursi. Langsung duduk di situ ya. Alhamdulillah, dapat gitu kan. Ada juga yang berdiri Di Ustaz. dalam bus, busnya tahu dari apa? Busnya itu ada truk kepala buaya yang ngangkut batu yang di Padang itu. Oh iya. Yang zaman Belanda itu. Yang ada moncongnya itu ya. Truk, iya yang ada dijadikan apa? Dijadikan bus. Dijadikan bus. Dikasih Ya. kursi. Iya. Dan yang lebih banyak di atas atapnya daripada di bawahnya. Di atap itu. Jadi orang ini bawa sorban kayak gini semuanya tutup kepala. Supaya mata tidak kelihatan, pasir tidak masuk. Dapat kursi. Betul, udah lama. Dan ini bukan jalan aspal. Kita naik bus itu menembus padang pasir 1000 kilo kurang lebih. Dari satu padang ke padang yang lain gitu kan. Padang pasir Padang pakai bus. pasir aja, pakai busnya bus kayak gitu. Bannya itu besar-besar ini lagi. Iya. Dan di atas bus itu disediakan papan gitu, kalau nanti tercebur dalam lubang atau terkubur gitu kan. Berhenti, keluarkan lagi. Udah lama setelah itu, ada polisi. Sebelum melewati padang, datang polisi. Turun semuanya katanya. Wah, turun kami semuanya. Diperiksa. Mana tiket kamu? Ay, kacau ini. Tinggal kita di sini. Jadi banyak yang nggak pakai tiket situ ya. Termasuk kita, yang orang Indonesia yang bertiga. Terus saya sampaikan, kalian berdua nggak usah ngecek ya. Dia main ngecek sama polisi. Tapi rasanya kalau kita turis pakai bahasa asing, kurang kotak kuih kok. Iya. Langsung pakai bahasa Inggris. Sir, is this a big problem? Polisi nak pandai bahasa Inggris dah. Keceknya, awak paham keceknya? Keceknya, kok turis-turis nama tiga kok suruh nanya, katanya kan? Pakai bahasa Arab. Aja talak, bagus sekali kan? Naik kami ke atas lagi, dapat izin. Yang orang-orang Sudan disuruh tinggal. Ini orang asing dahulukan, ini tamu ini katanya kan? Dahulukan yang bertiga ini katanya. Alhamdulillah. Berangkat. Singkat cerita, dengan segala perjuangan seperti itu, sampai diperiksa, turun, periksa. Karena zaman perang ketika itu. Sampai juga lah di Sudan. Di Sudan, malaria sampai 3 kali di Sudan. Malaria, di situ tidak ada dokternya. Dokter sedikit sekali. Kalau sakit malaria, beli obat langsung ke apotek. Cari tukang suntik sendiri.
Jadi kami tidak ada dokter yang nyuntik. Jadi kawan ini ada pelatihan PMI, disuntiknya lah berpasangnya impus. Ini sama Kiai Prabek ini Ustaz Ilham. Ustaz Ilham ini pernah memasang impus sama dia. Betul lah, Zat. Salah nyucut nanti. Bongkak segini. Nggak masuk ke jalurnya. Bongkak segitu. Disuntik minyak kiri kanan itu 2 sehari. Kiri kanan sampai kini rasa sakit dia. Jadi kalau mendengar suntik ya Allah. Berefek panjang kira. Luar biasa. Intinya sebenarnya memang berat. Tapi indah. Sampai situ dapat beasiswa, kemudian orang Sudan yang peduli, kemudian ternyata jauh lebih indah lagi dari Mesir. Itu kan sisi beratnya, ada sisi-sisi. Intinya memang begitulah perjuangan menuntut ilmu. Emang benar yang kata Ustaz tadi itu. Kayaknya nggak cukup 1 episode kita. Iya, kita buat Apa kata teman Ustaz tadi itu bisa dibuat novel ini. Belum kisah cintanya lagi. Belum. Masya Allah, kisah cinta lagi. ini. Ini anak-anak muda ini biasanya suka kali masih kisah cinta nih. Saya ditawarin nikah sama orang Sudan dulu. Ada, Zat. Oh iya, ditawarin Ini nikah menarik sama nih. orang- Boleh dikupas sedikit. Mau nikah sama anak saya katanya kan. Saya teringat kisah Nabi Musa. Saya nikah sama anak tadi. Iya. Karena anaknya ada perempuan berdua. Kamu mau nggak nikah sama orang? Saya bilang nikahnya mau, cuman tinggal di Sudannya nggak kuat. Kecuali kalau dia mau dibawa ke Indonesia. Wah, bayangkan menikah sama orang Sudan, mau tinggal seumur hidup lagi di Sudan gitu kan, dengan suhu yang panas dan panas sekali tadi. Saya bilang boleh nggak bawa ke Indonesia? Oh, enggak katanya. Oh, nggak mau orang Enggak, tua. kalau mau kamu tinggal sini. Kalau mau tinggal sini, biaya nikah kamu kami biaya semuanya katanya. Enggak lah, nggak mau. Saya pulang aja lagi ke Indonesia. Jadi itulah di antara perjuangan-perjuangan. Tapi indah setelahnya. Perjuangan berat menuntut ilmu itu berbuah manis. Sekarang ya terasa berbuah manis, bisa mengabdi. Jadi pahit getir perjuangan di sini, insya Allah belum seberapa dengan apa yang didapatkan selama menuntut ilmu. Dan Allah berikan nikmat yang luar biasa. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada alma mater kita. Terima kasih kepada para guru, majelis guru kita, semua alma mater, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, atas jasa, dukungan, motivasi, ilmunya, pertolongan. Mudah-mudahan sekolah ini semakin jaya, alumninya juga semakin jaya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti itulah. Jadi adik-adik, teman-teman, siapapun yang menonton ini, jangan lelah dalam menuntut ilmu. Setiap perjuangan pasti Allah berikan kemudahannya. Betul, Ustaz ya? Betul. Dan niatkan itu karena Allah. Setiap kalau kita memikirkan umat, insya Allah Allah berikan jalan yang terbaik untuk kita. Jangan pikirkan rezeki, jangan pikirkan yang lain-lain. Insya Allah kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Nah, mungkin itu saja Ustaz pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kayaknya memang nggak cukup nih, Ustaz. Iya, nggak cukup satu Ya. episode. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan lagi kita bertemu lagi, Ustaz. Kita bincang-bincangkan lagi. Ini belum, baru sampai Sudan nih, belum sampai balik lagi ke Indonesia nih, iya. belum sampai sekarang. Belum lagi antrinya. Iya. Banyak lagi ceritanya Ketika nih. akan menikah kan? Ya. Gimana saya ketemu sama orang rumah sekarang ini? Nah, baik, ini udah pertemuan terakhir kita, walaupun masih panjang perjalanan kita. Untuk yang terakhir nih, kita minta dari Ustadz memberikan pesan singkatnya untuk para penonton setia Mandua Kota Padang Panjang, terkhusus untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang berada di Mandua Kota Padang Panjang dan pemirsa yang menonton Mandua Kota Padang Panjang. Silakan, Ustadz. Ya, Apa pesannya, Ustadz? Pertama jelas kita hidup ini cuma sekali. Dan umur kita tidak panjang. Hidup yang sekali ini memang harus meninggalkan hasil perjuangan bahwa kita pernah hidup di dunia ini. Tentu kita berharap hidup yang sekali ini adalah hidup yang telah kita maksimalkan untuk berbuat dan beramal. Dan perjuangan menuntut ilmu, perjuangan dalam beramal tentu tidak ringan. Kuncinya ada di niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian niat ini dilanjutkan dengan action perbuatan yang pantang menyerah. Insya Allah akan selalu ada kemudahan. Dan walaupun kita mati, setelah kita mati, nama besar kita masih akan diingat. Kalaupun kita tidak diingat oleh orang di dunia ini, insya Allah apa yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan kita petik di akhirat kelak. Amin. Jaya selalu alma materku, Mandua Padang Panjang, dan jaya keluarga besar Mandua Padang Panjang,
dimanapun berada hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz sebelumnya udah mau menyempatkan waktu Ustaz untuk bertemu pada kita, memberikan motivasi, sharing-sharing tentang Mandua Kota Padang Panjang Ustaz dulu dan sampai kuliah gitu. Insya Allah apa yang Ustaz sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pemirsa yang mendengarkan. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Iqbal Maulana Sardi undur diri dan terima kasih kepada Ustadz Haji Hidayatullah LSMA yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian pemirsa, kita bertemu di lain waktu lagi. Kita akhiri dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.